sosialisasi antar anak-anak muda dengan anak-anak yang lain itu kan agak tertutup. Tapi kalau diajak mabar cepat kalau muncul kalau mabar. Anak muda itu dituntut untuk belajar. Untuk belajar. Misalnya Kak Dayat, cak mana Kak Dayat? Ajari aku. Jangan, cak mana Kak Dayat? Pacak langsung pacak main ini. Iya nih anak Pak Dayat itu gara-gara ini, gara-gara itu lah. Itu kan bukan nak belajar. Itu namanya kepo. Kepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas, podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Dan pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan isu bonus demografi 2045. Dan memang pada akhirnya banyak pengamat mengatakan bahwa kita sudah ketinggalan. Kita tidak akan bisa memanfaatkan momentum itu lagi. Karena apa? Karena bonus demografi itu bukan dimulai 2030, tapi sudah dimulai beberapa tahun terakhir. Terlepas dari itu, kita tetap akan membahas peluang ini, bagaimana seorang pemuda mampu memanfaatkan seluruh potensi, baik dari sisi ekonomi, sosial, mungkin dari sisi tenaga kerja di Kota Palembang. Dan pada hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, tokoh pemuda Sumatera Selatan yang juga sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Palembang. Kita sambut Kanda Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Sehat, alhamdulillah. Masih gitu main basket? Masih main galau gitu. Masih main basket gitu Kak ya? Karena memang kalau dilihat dari postur tubuh tuh sangat cocoknya itu Kak. Amin, memang dari kecil main kan. Main basket. Nah, untuk podcast hari ini Kak, kita ingin ya paling tidak membahas sedikit soal bonus demografi 2045. Kan beberapa hari terakhir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu kan menekankan bahwa pemuda di Indonesia itu harus memanfaatkan peluang ini. Nah, seperti apa nih Kak yang mungkin bisa Kakak jabarkan terkait dengan peluang pemuda kita yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, produktivitas maupun sumber daya manusia Kak. Silakan Kak. Ya mungkin sangat menarik ya. Podcast hari ini aku juga diundang oleh Palembang Express, memang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini saya hadir langsung dan membahas tema ini. Ya ini menjadi poin penting untuk kita bersama-sama bagaimana meningkatkan sumber daya pemuda masyarakat kita, khususnya di Kota Palembang Kita bicara Palembang, nanti baru kita agak melebar sedikit ke Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jadi di sini menarik karena dan juga kalau kita bicara untuk 2045 khusus Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan itu sudah banyak yang muncul. Jadi artian dari zaman saya dulu menjadi anggota DPR termuda di usia 23 tahun, nah itu kan sudah jadi bonus. Dan ini aku menjadi trendsetter waktu itu. Dan alhamdulillah setelah itu banyak politisi-politisi muda, anak muda kita, baik itu pemuda-pemudi yang ikut aktif dalam membangun Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Itu. Jadi pada tahun 2018 ya Pak? 2008. Oh 2008 sudah ikut kampanye, terpilih 2009. Pada saat itu kan usia masih 23 tahun. Ya. Nah, sementara mungkin lawan politik, kalau kita bicara soal politik ini mungkin lawan politik kita yang lebih senior, lebih hebat di bidang perpolitikan. Apa yang pada saat itu terbesit di pikiran Kakak untuk saya bertekad maju ke DPRD Kota Palembang ini? Nah ya, ini juga masih sampai hari ini pun pasti semua orang bertanya tentang bagaimana bisa sosok saya Muhammad Hidayat DSI waktu menjadi anggota DPR termuda dan sampai saat ini bisa terpilih 4 periode, ya kan? Dan alhamdulillah ini terjawab karena selalu saya menjawab bahwa tidak ada dalam kata-kata politik itu bertanding itu adalah menganggap musuh itu menjadi musuh abadi. Karena kalau pada saat kita memikirkan bahwa
lawan kita adalah musuh kita, itu salah. Bahwa lawan kita, pesaing kita ini adalah teman kita. Nah, inilah yang selalu saya tanam dari dulu. Saya tidak bicara, kalau bicara, wih ini senior, ya memang benar. Senior yaitu kewajiban junior adalah menghormati senior. Nah kalau junior sendiri tidak menghormati senior, ya takutlah pasti. Iya. Jadi artian kita minta wejangan, walaupun satu dapil dulu ada mantan kepala dinas BPN, almarhum Bapak Badin Yahya, ada tokoh-tokoh organisasi, ketua KPP 3 dan pengusaha-pengusaha hebat. Ya tapi saya tidak malah itu menjadi apa semangat saya untuk wah ini saya ternyata sudah di dalam circle ini loh. Ini dalam circle ini dan yakin bahwa anak muda itu banyak salah dan anak muda itu ya harus belajar. Iya. Jadi tidak ada kata bahwa anak muda itu Loyo. tidak semuanya benar, tetapi anak muda ini kan ditekankan untuk belajar. Ya, jadi betul. itu yang saya pegang. Karena waktu itu saya juga sambil bekerja, berteman juga akhirnya saya nikmati proses kampanye 2008 itu. Ya mungkin kalau dari cerita Kak Dayat ini bisa kita simpulkan bahwa mental itu harus kuat. Betul. Mental jangan loyo seperti itu Kak ya. Ketika kita berhadapan dengan yang lebih senior yang mungkin peluang menangnya lebih tinggi, ya kita jangan langsung Benar. menganggap itu musuh atau kita cari ilmunya seperti itu Kak. Ya. Nah kalau melihat zaman sekarang ini Kak, generasi muda sekarang Kak, generasi milenial, Ya. bagaimana Kakak mengukur mental terutama Bung Palembang ini Kak? Ya. Kalau saya lihat memang dalam segi anak muda sekarang itu lebih banyak tantangan ya untuk menjadi berperan, apakah itu jadi politikus, apakah itu jadi pengusaha ataupun menjadi apapun entrepreneur di Kota Palembang atau di Sumatera Selatan. Ini ruang lingkup Indonesia. Karena apa? Karena terlalu banyak godaan untuk anak-anak muda zaman sekarang. Satu, dengan ya kita tahu sendiri, dengan gadget, Iya betul. dengan medsos, wah ini kan gampang. Iya. Nah jadi ini memang menjadi PR saya selaku generasi muda dan juga PR bagi senior-senior, baik itu dari pemerintahan, baik dari orang tua, ya kan, kepolisian. Nah ini akan menjadi PR bersama. Karena apa? Bagaimana kita meluruskan, mencuci, membrainwash pemikiran anak-anak muda ini, tentukan pilihannya. Karena sekarang ya tidak mau diungkiri, dengan teknologi ini sangat membantu intensitas kerja Produktivitas. semua sektor, baik itu UMKM, baik itu bisnis yang besar, pengusaha. Tetapi ini juga ada manfaat, ada juga mudaratnya. Kenapa? Ini akan membuat anak-anak muda kita akan menjadi agak sedikit mager. Males gerak kan? Males gerak. Jadi artinya ini juga PR. PR. Karena kalau saya dulu ya komunikasi masih harus door to door. Kalau sekarang dengan kampanyenya dengan ini dan kita berdagang dan berafiliasi dengan rekan-rekan bisnis juga dengan cukup dengan tidak tatap muka. Ini kan menjadi agak sosialisasi antar anak-anak muda dengan anak-anak yang lain itu kan agak tertutup. Tapi kalau diajak mabar cepat kalau muncul kalau mabar. Cuma tidak ketemu kan. Mabarnya sibuk di jajan masing-masing itu kan. Masalah seperti itu kan. Tapi pada saat mau diajak ketemu poin di sini mabar. Mau datang kalau mabar. Bahasnya mabar gitu. Oke. Nah, mungkin ya kita sebagai pemuda, sebagai netizen ini Kak, mungkin yang penonton kita kan banyak juga yang pemuda mungkin masih percaya nih kalau Kak Dayat sebagai wakil ketua DPRD Kota Palembang akan memperjuangkan pemuda kita nih Kak. Kami yakin dan kami masih percaya kepada wakil rakyat kami. Nah, mungkin apa nih yang dilakukan oleh Kak Dayat sebagai wakil ketua DPRD untuk mengayomi para pemuda khususnya di Palembang ini Kak? Ya, kalau untuk masalah tupoksi saya selaku wakil ketua DPR dan juga poksi saya itu lebih berat sebenarnya. Kenapa? Karena saya harus mencari regenerasi. Ya mungkin di luar sana berpikirnya, wah ini malah saya setiap hari itu berpikir bagaimana regenerasi saya. Pada saat saya di usia 23, ada nggak sih yang bisa menembus batas? Kalau dulu saya pernah buat stiker itu menembus batas. Kenapa? Saya pengen bahwa anak muda ini ada di pemerintah kota, ada di
Di wakil rakyat. di provinsi. Iya, Nah, tapi iya. alhamdulillah ada. Ya tinggal nanti kan bagaimana yang sudah ada ini sanggup nggak membentuk atau merekrut atau membuat teman-teman ini menjadi minat ke dunia masing-masing. Contoh, kalau politik urusan saya, ya mungkin tentang usaha. Nah, usahanya kan lebih ribet. Iya. Kenapa? Kadang-kadang ada untung. Nah, pengusaha muda ataupun yang memang bertarung muda ataupun dapat cuan, mau nggak dia ngajak Betul. berbagi rezekinya atau membuka usaha, mengajarkan ilmu dagangnya kepada Anak juniornya. muda. Nah, ini akan sulit. Kalau saya lihat, persentase di Sumsel atau pengusaha yang ada sangat minim ya. Yang akan ngajak ngasih loka. Iya, betul, iya. Kemudian, tapi kalau dulu kita pemikiran anak muda itu sendiri. Kalau temennya gini, ketemu satu pengusaha, Kak, tolong nggak ajari aku nak berusaha ini. Mungkin si pengusaha tadi mau. Nah, kadang-kadang pengusaha muda ketemu dengan pengusaha senior, malah cuman omset bapak berapa. Iya. Bukan nanya tentang bagaimana bapak mendapat omset yang besar. Iya, betul. Malah sekarang baru turun mobil, baru baca ada usaha dikit omset 10-5 juta, yang senior tadi langsung mulai. Bapak ada omset berapa? Yang nggak tahu yang diajak lawan ini kan omsetnya ratusan miliar, ratus juta lah, miliaran. Akhirnya kan di sini kan akan membuat senior itu akan jadi males kan. Oh gitu. Nah, ini kan berubah pola. Jadi dari sini juga mungkin dalam podcast ini netizen juga melihat ya. Anak muda itu dituntut untuk belajar. Untuk belajar. Misalnya Kak Dayat, cak mana Kak Dayat? Ajari aku. Jangan, cak mana Kak Dayat? Pacak main ini. Iya nih anak Pak itu gara-gara ini, gara-gara itu lah. Itu kan bukan nak belajar. Itu namanya kepo. Cari kelemahan gitu kan. Iya. Ini kadang-kadang banyak. Dan juga saya selalu balik lagi mengajak bagaimana saya akan mengawal fungsi saya atau tugas saya selaku tokoh pemuda, bagaimana mereka untuk bisa berkomunikasi dan mereka mempertaruhkan suara anak-anak muda terhadap saya selaku wakilnya. Saya selalu terbuka. HP tidak pernah mati dan tidak pernah diganti dari dulu. Iya. Kenapa prinsip aku, kalau kamu berani ganti nomor, ganti HP, berarti sama menghilangkan rezeki kamu. Iya, betul. Kamu menghilangkan silaturahmi. Kalau prinsip aku dari kecil itu, banyak kawan, banyak rezeki. Banyak musuh, cepat mati. Kenapa? Banyak nyumpai. Jadi aku udah galak. 40 nyumpai terjadi itu baik. Iya. Sangat simpel kan. Kita bermakhluk sosial itu kan. Kalau kita banyak berbuat baik, insya Allah rezeki itu ngalir. baik kita dapatnya. Iya. Kita pernah berbuat baik ida, nanam kebaikan ida, nak berharap manis, nak berharap bagus. Tidak mungkin lah. Tuhan memang Maha mengetahui lah. Maha ketahui ya, bukan kayak kita nih umat-umat ini kan. Nah, jadi pemirsa denger ya omongan Kadaya tadi, jangan langsung melihat hasil, tapi prosesnya dulu. Jadi kalau kita memulai dengan proses yang baik, maka insya Allah hasilnya juga akan baik seperti itu Kak ya. Benar. Nah, ini kan bonus demografi ini kan range waktunya kan 2030 sampai 2045 nih Kak. Nah, menurut Kakak nih, peluang pemuda kita ini bisa gak kira-kira manfaatin bonus demografi ini Kak? Jangan-jangan kayak malah ketinggalan gitu. Ya, kalau dikonsistenkan seperti ini, peran-peran anak-anak muda dilibatkan, terutama event ya. Event, oke. Event-event di Kota Palembang, event-event di Provinsi Sumatera Selatan, apalagi dengan adanya kemarin sudah baru dibuka lagi bandara internasional. Nah, ini kan banyak peluang. Nah, peluang bagaimana? Ya, bagaimana anak-anak muda di Kota Palembang ini mendapat citra yang baik. Nah, ini tadi kontrol kita tadi, medsos. Iya. Ya kan, dinas-dinas terkait, pemerintah, APH. Kenapa? Pada saat kamu salah buat konten, salah tentang mengaplikasikan media sosial tentang Kota Palembang, yang rusak sekaset. Kan baru kemarin kan lagi viral. Iya. Saya rusak sekaset. Daging itu ya. Iya, ya kan? Daging. Kemarin banyak ngomong, Pak daging. speak up, Pak Dayat speak up. Terus setelah aku ngomong di dalam ini, Pak Dayat speak up. Aku bilang, kan sudah banyak yang speak up.
Kalau aku ikut speak up, padahal tidak membela. Membela itu dari tindakan, bukan dari hati kita dan tindakan kita. Bukan kita membalas tindakan kita, tindakan orang yang tidak baik, kita mengalah ngato-ngatoi. Kalau kita langsung membenahi. Mungkin kalaupun memang mereka minta speak up aku, ya kita ketemu solusinya apa. Tidak bisa kita bawa dengan cukup merekam video saya Muhammad Hidayat mengutuk keras dengan ini bla 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 bla. Itu tidak, nonsen bagi aku. Ayo kita lakukan yang terbaik. Bagaimana baiknya? Kalau uji omong tuh kalau orang sudah lagi marah, lagi ribut, sudah diam baik. Tinggal kita merubah polanya. Berarti apa yang salah dalam sudut itu? Ya, mungkin di dalam ini ada pula aku sampaikan di medsos aku panggil kalau semua yang terkait dalam situ, kita panggil di DPR, kita selesaikan bagus-bagus. Ini kontrol, ini kesalahannya di sini. Tidak perlu juga kita marah-marah di depan wong. Nah itulah yang kadang jadi masalah netizen ini Kak. Kadang berbicara FOMO kan? Berbicara semaunya, berbicara sekendak dia gitu kan. Cuma tidak ada solusi seperti itu kan. Tidak ada solusi yang memang apa sih solusi untuk membangun ini ya. Dan mungkin itulah apa yang menjadi tantangan juga nih Kak ya untuk para pemuda kita Kak ya. Benar. Kalau kita bicara tantangan pembangunan Kota Palembang, anak muda ini perannya seperti apa? Yaitu pertama sekarang apa yang kita lihat bagus atau tidak ini untuk Palembang ini bagus atau tidak? Dan disinilah peran pemuda berdiskusi dengan waktu yang tepat di tempat yang tepat. Jangan dikit-dikit langsung ke medsos. Iya betul. Dikit-dikit langsung ke medsos. Tahu dak? Kalau kita lihat tuh sudut pandang. Pada saat aku ngomong sini, bro, ada kuku dak? Iya. Tidak lihat kan kuku? Kate. Iya. Nah, yang di sana, kate. Dari sana ada. Aku ngomong ada. Kenapa? Iya, Kita betul. lihat dulu sudut pandangnya, keliling dulu. Iya. Jadi kita tidak bisa menilai satu sisi, satu titik yang kamu lihat. Kita mengetahui dulu, kelilingi dulu. Penyebabnya apa? Pasti ada sebab, ada akibat. Tidak mungkin kan sekonyong-konyong datang. Nah inilah yang harus menjadi pemikiran anak-anak muda Kota Palembang. Kalau kita bicara RIS 2045, mungkin itu termasuk kakek cucung aku, bukan anak aku lagi. Iya dong, karena 2045 masih 25 tahun ke depan. Iya. Ini 2020 tahun. 20 tahun. Nah, berarti masih banyak. Jadi di sinilah pola PR bagi wali kota sekarang, PR bagi DPRD sekarang, PR bagi gubernur, PR juga anggota DPR provinsi dan seluruh kepala dinasnya. Dan paling penting adalah orang tua. Iya betul. Yang utama. Jadi kalau kita tidak bisa mengontrol, kami mungkin dari DPR kita buat peraturan, buat peraturan dari undang-undang kepemudaan kita akan turunkan dari pergub ke perda, baru perwali. Nah jadi kan seperti itu turunan yang memang harus mengetahui. Tidak bisa kita harus seperti ini. Dasarnya apa? Anda pelaku bukan? Iya. Apa cuman FOMO ikut-ikutan. Sudahnya lupa besok apa yang kau ikuti kemarin? Tidak, melok baik di depan. Nah, itu tadi. Tahunnya kan statue. FOMO. Sementara ketika mendapat suatu masalah itu egoisnya tinggi. Egois tinggi, solusi dado. Nah, itulah yang menjadi masalah kita kan. Tapi Kak tetap lah kalau pemuda itu kan kalau dia ingin berusaha, berentrepreneur kata Kakak itu kan, ya tentunya harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah terkait regulasinya ini Kak. Ya, terkait regulasi. Nah, kalau sejauh ini Kakak nilai sebagai wakil rakyat ini kan. Ya. Apakah pemerintah daerah sekarang ini sudah mulai merangkul pemuda atau seperti apa Kak? Ya, karena gini, karena memang ada satu sisi keinginan dari pemerintah itu pasti besar. Kami juga sebagai DPR, ayo mengajak peran anak-anak muda ini aktif. Nah, tetapi kadang-kadang anak-anak muda ini kan namanya anak-anak muda. Kadang muda-muda seneng, kadang muda-muda merajuk, kan? Kadang muda-muda emosi, ya kan? Pokoknya muda kan loh. Nah, ini kan harus memang keinginan dulu loh. Apa want-nya dulu harus ada. Keinginan dia, pengen enggak jadi apa? Jadi kita tidak bisa galak dia tuh. Nah, kalau soal organisasi kepemudaan, aku ketua KNPI pernah, kan sampai sekarang aku menjabat. Kenapa tidak ada lagi regenerasi?
Kenapa? Cuman pengennya ada buat jadi organisasi. Aku sampai pernah waktu itu dengan Pak Gubernur, Pak Wagub juga masih Pak Deru sama Pak Dayat, Pak Ketua, Cak Mano, KNPI ini itu pas KNPI ini. Ini realitanya. Saya bilang undang-undang kepemudaan itu adalah didirikan bahwa dari under 40. Kalau undang-undangnya sendiri itu 30 sampai 35. Oke, karena tidak ada yang mampu dalam bilang kemampuan finansial ataupun kemampuan pengetahuan tentang organisasi. Oke, kita dikasih lebar lagi 40. Nah, tetapi sampai saat ini saya belum menemukan. Sampai saya bilang, oke, silakan. Siapapun pemuda yang mau menjadi memegang satu organisasi besar, bukan aku narsis saya kata Pak, yang lebih dari aku. Iya. Kenapa? Betul. Aku lebih muda. Mungkin abis aku balik lagi ke 50, ke 40-an sekian, kan tidak mungkin. Dia kan itu tanggung jawab aku. Kalau bisa mampu, bisa intelektualnya tinggi, kenapa yang dipakai ini adalah setelah ini nama pemuda Sumsel yang dipakai, bukan hanya sekedar organisasi. Nah, kadang-kadang orang berpikir, wih, Kak Dayat ini keras nian, cak dak galak lagi bagi-bagi organisasi. Sekarang pertanyaannya, mampu siapa yang ini ya? Sanggup dak? Kenapa sanggup dak menghadapi organisasi pemuda yang berbagai macam aneka rasa dan warna, nano-nano kan jadi kan. Nah, jadi artian itu juga harus jadi PR kita. Iya. Gitu. Ya artinya apa ya? Kalau nak maju ya harus berusaha. Jangan cuma sekedar FOMO bae. Nah, FOMO itu hari ini tren, besok belum tentu tren lagi, hilang kan. Bener. Sesuai dengan ini kan. Bener. Nah, mungkin terakhir ini Kak, apa Kak pesan Kakak nih Kak sebagai tokoh pemuda, nak ngajak pemuda kita nih, Cak Mano bisa bangkit dan bisa memanfaatkan peluang dari bonus demografi ini Kak. Yang jelas untuk menghadapi ataupun kita akan mendapat bonus bagi khusus pemuda Kota Palembang, baik itu provinsi atau kabupaten kota yang ada. Mungkin dalam podcast ini saya cuma berharap dan saya ingin memberikan satu pesan kepada anak-anak muda yang menonton ini. Jangan pernah mudah menyerah. Dan jangan pernah juga mudah putus asa. Karena apa? Karena saya sudah melewati masa di mana anak muda itu sangat berarti dan sangat diharapkan oleh pemerintah, baik itu organisasi, aparat penegak hukum, dan seluruh lingkungan. Yang diharapkan adalah memang benar-benar pemuda yang berkualitas. Jadi mulai saat ini, ayo kita anak-anak muda mulai berkreatif, mencari kegiatan positif yang berdampak itu untuk diri sendiri, keluarga, teman-teman, dan seluruh masyarakat yang ada di lingkungan. Oke, terima kasih. Karena Nah, jadi target kita adalah bagaimana pemuda di Kota Palembang, pemuda di Kabupaten Kota Palembang se-Sumatera Selatan ini akan menjadi pioner untuk di kehidupan ke depan di tahun 2045, yaitu Indonesia Emas. Seperti itu. Oke Kak, terima kasih banyak. Nah, jadi dari pesan Kak Dayat tadi sudah jelas ya, pemuda itu harus berusaha, jangan kalah mental, jangan kalah semangat, apapun profesinya, baik itu politikus, baik itu entrepreneur, baik pengusaha, segala macam, apapun profesi harus dijalankan dengan mental yang kuat seperti Kak Dayat waktu berusia 23 tahun kemarin mampu menduduki anggota DPRD termuda di Kota Palembang atau di Sumsel Kak? Di Sumsel. Jadi wakil anggota DPR termuda di Sumatera Selatan dengan usia 23 tahun. Inilah bersama Perca dulu. Perca berapa Perca? Sama. 23 tahun juga. Sama 86. 23 tahun juga. Jadi almarhum. Tetap manfaatkan, kita sebentar lagi nak bonus demografi, nak menuju Indonesia Emas, uji Kak Dayat tadi, manfaatkan itu karena hampir 70% adalah pemuda dan itu kesempatan kita untuk
bekerja di seluruh aspek. Nah, jadi itulah Kak perjumpaan kita Kak. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu ke sini di sela kesibukannya yang luar biasa. Ya, tadi katanya dari Ogan Ilir. Yang penting sih kok terakhir anak muda di Palembang itu jangan pernah takut kehilangan rezeki. Karena Tuhan sudah menentukan rezeki kita masing-masing, bisnis kita masing-masing, sukses kita itu sudah ada galau di garis tangan. Mantap. Jadi jalanlah, bergeraklah, berbuatlah baik, jangan takut tertukar. Nggak mungkin tukar. Rezeki nggak mungkin tukar ya. Oke baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Trisno Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih banyak Kak.